Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di podcast Suara Santri, Baca, Bicara, Berkarya. Oke, kali ini bersama saya Meliana Oktaviani. Kali ini kita kedatangan dua tokoh yang sedang naik daun di Pondok Pesantren Al-Falah Salatiga ini, yaitu Pak Lurah Baru dan Bu Lurah Baru Pondok Pesantren Al-Falah Salatiga. Gimana kabarnya nih, Kang Gulam dan Mak Ela? Alhamdulillah, yo roto apa? Kalau saya selalu bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana nih perasaannya setelah kemarin Desember awal dilantik menjadi Lurah Baru? Ya campur perasaannya itu antara seneng dan sedih. Kalau untuk senengnya sendiri itu ya bisa dipercaya oleh khusus itu dari pihak pengasuh ibu dari Gus Mahfud dijadikan sebagai pemimpin di Al-Falah itu senang. Tapi sedihnya itu tadi banyak keluh kesah dari anak, dari santri itu yang kiranya itu gimana ya, kita harus menerima itu semua. Mak Ela sendiri? Kalau dari saya awalan itu pasti kaget. Kok bisa jadi lurah? Loh, saya itu siapa? Terus untuk saat ini itu perasaannya lebih ke menguatkan diri sendiri. Kayaknya saya berjalan mundur pun juga sudah tidak bisa. Jadi untuk saat ini perasaan saya cuma itu seneng lah, bukan seneng sih, seneng campur dengan kayak aku tuh seneng bisa belajar hal-hal yang baru. Kayak Mas Gulam tadi bilang, aku seneng bisa diamanai, bisa dipercaya oleh dalem, oleh ibu untuk mengemban amanah ini. Dan senengnya juga kita bisa belajar hal yang baru. Tapi beratnya itu, sedihnya kenapa? Itu ya karena itu hal baru itu emang kadang buat kita agak down sedikit, banyak pikiran gitu. Okay. Mungkin sekarang lebih ke banyak pikiran mungkin ya, tapi nggak kurus-kurus. Oke, tadi kan sempat ada kata sedih, otomatis kan ada kalau perasaan ragu. Ada nggak? Ragu itu pasti ada. Nah, karena kan untuk apa ya, untuk lurah sendiri di pondok itu kan nggak kayak di desa. okay. Kalau di desa, kecamatan, terus untuk pemimpin negara itu kan kemauan mereka sendiri. Menjadi pemimpin itu kemauan mereka sendiri, menyalonkan diri itulah. Tapi kan kalau di khususnya di Pondok Al-Falah sendiri itu kan langsung ya bilang apa, kita itu harus bisa ya, ini ya salah satunya juga kita untuk mengabdi gitu. Masalahnya apa, kalau santri itu emang harus ada mengabdi itu. Kalau nggak ngabdi ya kurang. Nah, dari keraguan yang dirasa oleh Pak Lurah dan Bu Lurah ini, apa yang akhirnya membuat Pak Lurah dan Bu Lurah yakin untuk menerima tanggung jawab ini sepenuhnya? Bu Lurah? Kalau saya gini, dulu awalan pertama jadi lurah itu rasa penguat saya, jadi saya ayolah kita coba dulu jadi lurah. Itu pertama itu dari ibu. Ibu gini, kalau manusia itu mau diangkat derajatnya dari Allah, itu jalannya masing-masing, dan mungkin ini salah satu jalanmu. Itu penguat saya niku satu. Yang kedua dari segi orang tua dulu. Dari segi orang tua mendukung saya untuk tetap mengabdi wonten pondok mriki. Terus yang ketiga dari segi teman-teman yang lain, mereka semua mendukung saya untuk melangkah lebih depan, untuk melangkah berjuang bareng bersama-sama, dan mereka masih mau diajak berjuang untuk bersama-sama. Tekad mereka itu juga lebih besar dari saya sendiri. Jadi saya merasa
oh mereka aja bisa semangat seperti itu, berarti saya semangatnya harus lebih dari mereka. Mantap. Nah, dari situ setelah yakin untuk menerima tanggung jawab ini sepenuhnya, apa hal yang pertama kali Pak Lurah dan Bu Lurah lakukan setelah resmi dilantik menjadi lurah? Kalau untuk pertama kali itu ya pasti bingung mau ngapain. Masanya sini ya bilang tadi kayak Bu Lurah tadi, awalnya tuh kaget toh. Awalnya kaget, pasti lah kok bisa? Lah kok bisa jadi? Kok bisa dipercaya, bisa diberi amanah oleh pengasuh ibu sampean napa dados lurah ngoten niku yo awalnya kaget. Jadi pertama kali untuk apa yang dilakukan itu yo bingung, meyakinkan diri sendiri dulu ngapain. Jadi harus kita itu yo harus yakin dulu emang. Nah, setelah beberapa hari itulah baru kita kumpul 4 orang, lurah, wakil lurah, putra putri itu kumpul. Nah itulah habis itu langsung pembahasan jalan-jalan gitu sampai proker kemarin. Oke. Nah selanjutnya mengenai pembahasan struktural. Nah itu di kepengurusan yang kali ini ada berapa orang dalam susunan kabinet itu? Berapa orang Bu Lurah? Berapa ya? 60-an kayaknya. Banyak. Jumlah pastinya ya kayaknya sekitar 68 Mbak. Ya, itu terbagi dalam berapa divisi? Terbagi 1, 2, 3 kalau nggak salah 5. Apakah hanya 5? Sebutkan aja ya. Keamanan, divisi keamanan, kebersihan, terus subudiah, terus litbang. Nah, bukan litbang. Sekarang udah ganti nama. Ganti apa? Ganti nama, divisi kreatif agensi. Katanya yang lebih keren gitu, kalau litbang kurang keren. Biasa anak modern kan sukanya yang keren-keren. Iya. Terus ada divisi itu seni, lembaga seni kepesantrenan. Oh iya. Itu kan tadi ada dua divisi baru di ada. Kreatif agensi dan lembaga seni pesantren. Nah itu urgensi adanya 2 divisi itu apa? Gini ceritanya untuk gini. Dulu itu semua di pondok itu yang mengatur satu. Awal saya masuk di Al-Falah itu yang mengatur itu satu. Entah itu dari pembelajaran, entah itu dari masalah ibadah. Yang terakhir itu masalah tentang penggerak event. Itu cuma satu, yaitu namanya itu diklat. Oh iya, saya masih namanya tahu. Diklat. Nah setelah itu Gus Mahfud mempunyai inisiatif untuk membagi itu semua, daripada dicekel orang satu tok, bukan orang satu ding, apa? Satu organisasi atau satu divisi. Nah lebih baik untuk lebih mengkhususkan lagi dipecah. Jadi sekarang untuk kurikulum itu kan udah ada Madin tahun kemarin, udah ada Madin. Terus untuk ibadah itu udah ada Ubudiah. Nah untuk yang tahun kemarin itu kan belum ada yang namanya itu untuk mengorganisir, untuk mengkoordinasi tentang masalah event-event di Al-Falah. Kan bingung tahun kemarin tuh. Bingung mau nunjukin apa nama? Panitia itu kita harus siapa? Nemoni siapa atau menyuruh siapa? Itu kan masih bingung. Nah, jadi inisiatif dari itu semua membuat divisi baru. Divisi yang kalau kemarin awalnya itu usul dari Bapak Kepala Madin itu. Kalau kata dari tim formatur, itu dari Bapak Kepala Madin, lah itu Litbang. Nah, terus setelah itu baru setelah proker dan setelah kumpul bersama kepengurusan baru itu diganti menjadi yang lebih modern dan lebih enom lagi lah carane. Men raketok tuwa. Akhirnya diganti divisi
kreatif agensi. Nah itu untuk yang satunya, untuk yang satunya lagi mungkin Lurah yang Oke, gantian nih. gantian. Oke, untuk yang satu mungkin itu lembaga seni pesantren. Iya. Sebenarnya untuk kepengurusan tahun kemarin, tahun 2021-2023 itu sudah ada namanya itu JKL, CKL. Oke. Jamiah Kidung Lelono. Iya. Nah, tapi itu hanya berjalan selama berapa bulan aja. Divisi itu cuma berjalan selama beberapa bulan aja. Terus dari kami pengurus itu untuk divisi JKL tetap diadakan, tetap ada, tapi diganti namanya menjadi lembaga seni kepesantrenan. Jadi kan kalau JKL itu mengarah kayak orang denger itu kayak cuma rebana kan. Padahal di dalamnya itu enggak, di dalamnya itu ada beberapa cabang itu seni yang salah satunya ada rebana, terus kaligrafi, terus pencak silat dan lain-lain. Itu kan untuk mengembangkan seni dari para santri yang ada di pondok. Mungkin mereka yang bakatnya enggak pinter, maksudnya kayak pinter baca kitab kuning, terus yang lain-lain itu kan mungkin bakatnya yang lain kayak silat gitu kan. Iya. Nah, itu untuk menampung bakat santri. Jadi sekarang divisi itu diganti menjadi nama lembaga seni pesantren. Oke. Baik, selanjutnya berbicara mengenai kestrukturalan. Kan tadi Kang Gulam juga udah menyinggung mengenai yang perpecahan dari diklat itu. Iya. Kan yang Madin sama Ubudiyah itu kan sudah ada sejak kepengurusan yang sebelumnya. Sebelumnya. Nah, itu seperti yang kita ketahui bersama juga, kepengurusan yang sebelumnya itu banyak menginisiasi program maupun lembaga kestrukturalan yang di situ menjadi gebrakan-gebrakan besar di Al-Falah. Nah, itu kan salah satu tantangan tersendiri kan untuk kepengurusan yang sekarang. Nah, bagaimana strategi Pak Lurah dan Bu Lurah untuk menghadapi tantangan tersebut? Kalau untuk strategi sendiri itu gimana ya? Yang penting itu ikut alur aja. Masalahnya itu kan kalau ya khususnya saya itu kan kemarin ya ikut di kepengurusan kemarin. Ikut di kepengurusan kemarin itu kan untuk gebrakan-gebrakan baru itu emang di proker, di pembahasan. Kalau di rapat-rapat itu awal dulu pertama itu nggak ada. Jadi ya kayak yang di ngendikake Gus Mahfud. Jadi berjalan apa adanya, nanti di tengah jalan pasti ada suatu keajaiban-keajaiban yang terjadi. Kayak muncul ide-idenya itu Ya, di tengah perjalanan di tengah-tengah gitu ya. perjalanan. Oke. Jadi nggak di awal itu kayak seumpama dulu tahun berapa? 2021 ya? 2020 kan awal dulu. 2020 yang akhir. Kemarin. Nah, tahun 2020 akhir itu di awal pembahasan itu nggak ada yang pembahasan namanya bangun SMP, terus apa namanya mau yang sekolah SMK itu dibuat apa boarding school, itu nggak ada pembahasan kayak gitu. Nah di tengah jalan itu baru muncul ide-ide yang seperti itu. Jadi ya kita cuma mengikuti alur. Nah kalau untuk strategi sendiri ya, kalau ditanya strategi ya apa Bu Lurah strateginya? Mungkin nambahin saya ya. Itu kan kita masih baru ya. Nah, dari kepengurusan yang kemarin itu misal ada program-program yang sekiranya itu tuh bagus untuk dijalankan, maka kita akan meneruskannya. Menjalankan dan terus menginovasi yang lebih ke baru-baru lagi. Tapi nanti itu di tengah jalan. Tapi kok kalau dari divisi yang dari kepengurusan kemarin ada sesuatu program yang mungkin menurut kita itu kurang, ya mungkin dari kita akan tidak menjalankan itu, tapi akan merubah dengan program yang baru. Karena tantangan kita saat ini, kepengurusan kita saat ini itu adalah inovasi terbaru, gimana jangan cuma ikut dengan program yang dari dulu. Kepengurusan kemarin aja. Jadi kita harus menemukan hal-hal yang baru. Itu dengan seiringnya berjalannya waktu. Tapi apakah sudah ada bayangan mengenai inisiasi program baru gitu? Untuk kedepannya itu cuma dari kabar lah ya, entah itu itu besok itu pas akan tahun besok ini tahun 2024
itu akan ada pembangunan MA itu yang satu. Terus tapi untuk selanjutnya kita belum tahu, itu cuma lagi ada kabar dari pengasuh itu nanti tahun besok, khususnya itu untuk anak-anak SMP RUI. Itu kan eman-eman kalau seumpama setelah lulus SMP RUI kok malah sekolahnya di luar. Itu kan kurang baik lah, kurang bagus. Alangkah baiknya itu ya setelah lulus SMP RUI itu nanti ya juga lanjut di sini. Nah, jadi kan karena di dalam SMP RUI kan ada program yang namanya tahfidz kan, hafalan Quran. Jadi harusnya itu ya bisa untuk meneruskan hafalannya di suatu tempat gitu. Masalahnya apa? Kalau untuk pembelajaran sendiri dari dulu, entah di pesantren manapun, itu seharusnya itu kalau belajar mencari ilmu itu harus selesai di satu tempat terlebih dahulu. Setelah selesai di satu tempat niku baru pindah ke tempat lain. Jadi dari satu tempat itu harus selesai dulu gitu. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Jadi besok kedepannya di tahun depan 2024 Al-Falah bakalan punya lembaga pendidikan baru yaitu Madrasah Aliyah. Jadi kita tunggu saja nanti kedepannya bagaimana. Lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Saya dengar kabinet yang baru ini ada namanya. Ada namanya. Kan sebelumnya kayaknya nggak ada ya? Iya, itu inovasi terbaru itu kan. Nah, itu namanya apa, Kang? Bulurah aja. Jenengan mau. Gimana atau saya yang jawab? Soalnya Mas Gulam yang bikin sama. Nah, itu ya termasuk ide atau inovasi baru. Ya kayak yang bilang tadi kan sambil berjalan pasti akan ada keajaiban yang baru, ide-ide yang baru. Itu untuk nama dari kepengurusan itu apa namanya? Amirul Tolibin. Masya Allah. Arab kan, Islam. Itu filosofinya seperti apa? Intinya itu filosofi dari kata-kata Amirul Tolibin itu arti dari Amir itu kan seorang yang memerintah atau yang memimpin. Nah, untuk Tolibin itu orang yang mencari ilmu. Jadi ya intinya itu Amirul Tolibin itu memimpin atau memerintah orang-orang yang mencari ilmu gitu. Jadi bukannya kita orang mencari ilmu diperintah enggak. Ayo kono golek ilmu enggak gitu maksudnya. Jadi kita itu memimpin, mengarahkan caranya. Mengarahkan orang-orang yang mencari ilmu di Al-Falah itu biar menuju jalan yang benar. Masya Allah sekali. Tepuk tangan dulu. Nah, ini selanjutnya ada segmen khusus. Ini ada segmen khusus. Beberapa pertanyaan dari teman-teman yang kemarin kan kita sudah open question box di IG Pondok. Iya. Emang banyak yang tanya tuh, Mbak? Banyak. Dan kita sudah pilah-pilah ke pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Iya. Salah satunya ini dari @Faiz Ganteng. Faiz. Kepengurusan kita itu. Awas ya. Awas ini Kang Faiz sudah dinotis ini sama Pak Lurah dan Bu Lurah. Pertanyaannya, apa arti penting barokah bagi Pak Lurah dan Bu Lurah dong? Agar santri yang sedang berkhidmah bisa tetap semangat. Monggo Bu Lurah. Oke. Barokah itu tidak terlihat ya, tapi insya Allah terasa. Masya Allah. Ini kita itu ngaji, itu pertama niat itu untuk mencari ilmu, untuk menghilangkan kebodohan. Setelah kita mendapatkan itu tentunya di tengah-tengah itu kita harus membutuhkan barokah guru, barokah dari pengasuh, barokah ilmu sendiri, bukan hanya dari guru. Nah itu pada intinya itu untuk saya
barokah itu lebih terasa daripada Ojo nangis. Enggak sih. Mengandung bawang ini. Iya, soalnya gini loh. Gimana ya Mbak menjelaskan barokah adanya itu gimana ya? Barokah itu warung makan. Mana? Perapatan situ bro. Ya pada intinya itu. Kalau bisa itu kita itu punya ilmu dan ilmu itu bisa bermanfaat karena adanya barokah. Kak Lurah nambahin yang lebih. Untuk berkah sendiri, barokah sendiri, barokah ataupun berkah itu emang harus dicari oleh santri. Penting, sangatlah penting. Kenapa? Karena kalau berkah dari guru itu sendiri tidak dicari oleh santri, itu ilmu yang kita cari di pondok, ilmu yang selama ya entah itu kita belajar di pondok 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu kalau walaupun sebentar mencari ilmu itu sebentar, tapi kalau guru itu memberkahi, itu pasti akan manfaat. Tapi kalau seandainya itu kita mencari ilmu lama, seumpama ya 10 tahun, 15 tahun, tapi kok di akhir malah kok nggak ada berkah dari seorang guru, itu ngalamat ilmu ini nggak manfaat. Gitu. Jadi teman-teman semangat ya untuk meraih atau menjemput barokah dari guru kita. Semangat ngabdi pokoknya. Semangat Insya Allah. ngabdi. Nah, itu. Ingat baik-baik pesan dari Pak Lurah, semangat ngabdi. Jangan boyong dulu sebelum rabi. Oke, yang selanjutnya kan Pak Lurah dan Bu Lurah ini udah lama ya di pondok. Berapa tahun Kang Gulam? Lama itu tua itu. Dibilang lama itu ya mungkin nggak lama sih. Kalau untuk ukuran anak-anak zaman now, anak-anak zaman sekarang itu mungkin ukurannya lama. Tapi kalau untuk ukuran mondok santri dulu kayak mondok Mbah Kholil, mondok Mbah Hasim itu kan, wah Mbah Hasim malah itu mondoknya 50 tahun di pondok. Mbah Kholil sendiri, Mbah Kholil Rahman itu mondok setelah rabi pun itu masih mondok lagi. Nah itu kalau untuk sekarang itu berapa tahun? Dari tahun 16 berarti ke tahun 23 ya sekitar hampir sudah 7 tahun, jalan ke 8 tahun. Lama elak. Kalau saya masih sedikit Mbak, saya masih 5 tahun. Kalau untuk anak kecil tuh 5 tahun belum berangkat ke sekolah. Tapi saya masih kecil banget. Nah, dari kurun waktu yang selama itu di pondok, apa hal yang disenangi atau yang membekas di? Wah, wadah. Banyak. Oh ya, sebelumnya itu pertanyaan dari siapa ini? Oversans. Oh, goleki wong iki. Oh, tahu, kamu enggak tahu. Tandai. Enggak tahu. Tandai konjurkan kok keprek. Apa tadi pertanyaannya? Hal yang paling disenangi atau yang membekas? Wah, banyak kalau itu. Kalau mungkin saya itu ya lebih ke banyak pengalaman baru, banyak hal-hal yang baru, banyak teman baru. Mungkin kan kalau di Al-Falah ini temannya dari berbagai kota ya. Yeah. Kalau kata ibu itu ya, katanya itu kalau memimpin di Al-Falah itu sama dengan memimpin di Indonesia. Gitu. Karena semua etnis ada. Semua etnis ada. Dari yang Sumatera, Jawa, Kalimantan. Kalimantan ada yang ngapak, medok, itu ada semua ya. Mengapak, Pak? Iya, Kang Gulam bagian ngapak ya? Bagian lumayan ngapak. Tapi kalau sekarang kalau di sini udah mau ngapak itu susah. Karena barengnya lawan bicara yang nggak bisa ngapak. Jadinya sudah ikut bahasa sini. Tapi kalau pulang ke rumah ya jadi ngapak maning. Terus ada pertanyaan dari Muzaki. Ini dulu deh dari @pinvel.in. Ina itu. Pertanyaannya, bakalan lanjut program milik pengurus sebelumnya atau ada inovasi? Kalau untuk
program yang sebelumnya mungkin bukan lanjut ya. Kalau lanjut itu kan berarti nggak ada perubahan. Kalau lanjut itu nggak ada perubahan. Jadi apa ya namanya? Mengevaluasi atau nek carane apa anak-anak sekolah tes yo apa jenenge revisi ini skripsi remedi. Kalau untuk anak sekolah remedi, kalau untuk anak kuliah kan skripsi itu kan revisi ya. Jadi ya bukan namanya lanjut, tapi itu tadi merevisi, meremedi, bila ada yang kurang itu diperbaiki lagi gitu. Mungkin lebih ke ada juga program yang dijalankan, diteruskan, tapi juga adanya perubahan juga ada. Berarti melanjutkan, merubah, menyempurnakan. Oke, berbicara mengenai tadi ada revisi, remedi mengenai program dari kabinet yang sebelumnya, ada pertanyaan yang berkaitan dengan hal tersebut dari @rodiamai, Hokage kita ini. Radia. Kayak berapa itu tadi? Hokage ke berapa teman-teman? Ke-6. Hokage ke-6. Nah, sekarang kan Hokage ke-7. Sekarang ke-7. Wah, berarti Naruto. Oh iya toh. Iya. Kamu nggak tahu Naruto ya? Tahu. Kamu tahu. Ultraman tahu. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Rodiamai. Pertanyaannya, aspek mana yang paling ingin dibenahi di kepengurusan yang selanjutnya? Saya dulu ya. Dari Bu Lurah dulu. Oke. Kalau menurut saya, dari saya pribadi itu saya ingin hubungan antara santri dan pengurus itu lebih dekat lagi. Jadi santri itu tidak berpikiran kalau pengurus itu hanya nakut-nakutin, nakzir, kebanyakan peraturan gini-gini. Itu saya tidak ingin merubah itu semua. Ingin merubah mindset santri bahwa pengurus itu sama dengan santri. Sayangnya kita itu beda dalam apa kerjaannya, bukan? Satu keluarga, tapi cuma ya ibarat di keluarga itu kan ada yang namanya ibu, ada bapak, ada kakak, ada adik gitu loh. Ya, jadi kan kalau yang bapak ibu kan di sini itu kan punyai Gus Mahfud Ngalim. Kakaknya ya kita ini. Iya, berarti kita kepengurusan ranah gitu, kakak adik. Ranah kakak adik. Jadi dibuat keluargaan. Untuk pengurus sendiri juga gini, kita harus serius dalam pemikiran tapi santai dalam pembawaan gitu. Jadi kan kita tidak menakuti santri gitu loh. Santri juga nggak usah takut sama pengurus. Juga ada satu program itu tadi belum saya kenalin ya. Program terbaru dari proker terbaru dari keamanan. Apa itu? Itu ada bimbingan konseling. Jadi keamanan itu bukan cuma revisi untuk menazir santri. Jadi di sini kita itu menampung curhatan-curhatan dari santri. Kira-kira santri itu di pondok gimana? Misal kok dia melanggar, kenapa dia sampai bisa melanggar seperti itu? Jadi kita bisa sedikit mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang ada di santri. Mungkin dengan adanya bimbingan konseling dari keamanan, itu santri menjadi lebih semangat lagi untuk mondok. Jadi mereka tidak takut tentang takziran dan lain-lain. Jadi kalian para santri-santri Al-Falah jangan pernah takut dengan yang namanya Kang Nasrul, Kang Kamal yang rupanya mancen medeni. Jangan pernah takut sama orang-orang itu. Dibuat enjoy saja. Oke, jadi besok kalau teman-teman ada masalah mengenai kuliah, mengenai ngaji dan hal di luar itu boleh kalau mau curhat ke keamanan. Ya, mungkin ke lurah juga bisa ya. Bisa, kita membuka ruang. Boleh. Yang cewek sama cowok sama cewek. Nanti kalau misalkan putri ke putra jadinya wah, bahaya itu. Konseling itu. Konseling hati. Nah, berikutnya saya kasih kesempatan nih buat teman-teman yang ada di studio. Ada pertanyaan? Ayo, siapa itu kamu? Gimana? Mau tanya ke Pak Era. Oh, boleh. Kamu bisa sedekat itu dengan Mas Maza? Kok bisa sedekat itu dengan ada kedekatan yang misterius? Kenapa ya? Saya juga nggak tahu. Mungkin karena saya orangnya lucu aja mungkin ya. Gini loh. Awalan itu dulu Mas Maza itu
susah ya deket sama susah mbak-mbak. deket sama orang. Awalnya saya deket sama Mas Maza itu pas Mas Maza sama Mbak Davin mungkin ya. Pertama yang dekat itu Mbak Davin. Mbak Davin. Terus saya cuma ngikut-ngikut aja, lama kelamaan kok dia nempel sama saya. Kalau Mas Maza sih aslinya itu Mas Maza orangnya itu asik, pinter banget. Saya tuh senang sama Mas Maza itu pinter, jadi nggak kayak anak-anak yang lain. Saya juga gumun sama Mas Maza. Kadang saya cuma bicara satu kata tanpa saya ulangi dia bisa menirukan gitu. Cerdas. Ya semua keturunan itu ya dibilang dari orang dulu ya, tidak jatuh dari pohonnya, buah buah tidak jatuh dari tidak pohonnya. jauh dari pohonnya. gitu. Kalau kata Kang Lam tuh pernah bilang gini sama saya, kalau ada anak kecil yang nempel, gimana Bang? Kalau biasanya itu, kalau orang yang udah berumur, Okay. ya perempuan udah berumur itu kalau ada anak kecil yang suka menempel itu biasanya sudah waktunya untuk punya sendiri. punya momongan sendiri gitu. Ya, Udah mau nikah sama Ella? belum. Saya belum punya pasangan ya, sekalian promo aja. Nah, ini ya teman-teman, for your information aja, Mas Maza itu putranya Gus Mahfud dan Ning Halim, cucunya ibu Nyai. Nah, terakhir nih, silahkan berikan satu quotes atau ya ini closing statement untuk teman-teman santri yang sedang mengaji, yang sedang berhikmah supaya mereka tetap semangat. Gantian. Pesan untuk kalian para santri, ini bukan quotes apa gimana ya? Ya cuma apa jenis ngomongin lah, bilangin. Untuk mengabdi itu ya sing tenanan. Masalahnya semangat wae ling ngabdi. Napa? Kenapa kalau kita harus semangat? Karena emang ngabdi itu pancen emang susah. Bilang susah yo emang susah, dibilang mudah yo enggak mudah. Ngabdi itu memang susah. Karena apa? Kalau ya tadi orang yang sudah berumur, orang yang sudah ya kayak saya lah ya, sudah tua gini, yo belum tua ding, nom ding masih muda, masih imut-imut. Itu biasanya itu untuk mengabdi kalau setelah kuliah atau setelah kuliah lulus itu memang susah, Wong sebelum jadi lurah sendiri kan. Tadi awal dibilang kan kaget kan, kan belum ada pikiran jadi lurah, kok bisa jadi lurah. Itu sebelum jadi lurah saya bener-bener pengen boyong ya, pengen keluar, pengen caranya ya bukan keluar, bukan boyong, tapi kalau kata bapak saya itu pindah kamar, dari kamar pondok ke kamar rumah. Tapi karena diberi amanat oleh guru, oleh beliau Bu Nyai sama Gus Mahfud Ning Halim itu ya harus kita pegang baik-baik amanah tersebut. Jadi kalau untuk santri sendiri itu amanah kalian itu apa? Kalian harus bisa membahagiakan kedua orang tua kalian. Masalahnya apa? Bukan membahagiakan orang itu bukan dengan uang. Bukan hanya dengan uang, bukan hanya dengan harta, tapi bisa dengan ilmu, dengan akhlak yang baik, dengan kita serius di pondok, kita tenanan di pondok, ngajine tenanan di pondok, itu salah satu juga bisa membuat kedua orang tua itu bahagia. Kalau dari saya itu khusus untuk pengurus yang baru, itu ayo kita semangat untuk mengabdi, kita sama-sama belajar. Yang namanya orang belajar itu kalau di tengah jalan itu salah, itu wajar. Jadi kita sama-sama semangat untuk belajar, semangat untuk mengabdi. Kalau dawuh dari Gus Mahin Tegalrejo itu begini, menungso iku saya tambah manfaate, saya tambah rekosone. Dadi nek pengen dadi wong sing manfaat, ojo wedi rekoso gitu. Dari Gus Mahin. Untuk pengurus. Kalau untuk santri Gen Z itu gimana ya?
Gen Z itu kebanyakan itu loh, mikir cinta-cinta itu loh. Paling bahaya itu sekarang itu masalah percintaan, bahaya. Kalau pesan saya sendiri ya, kalian fokus mondok dulu, jangan menyentuh yang namanya pacaran dulu. Haram. Banyak yang Ingat, mengatakan teman-teman. pacaran itu haram. Haram Di pacaran. peraturan sendiri juga ada. Haram. Pacaran dilarang untuk pacaran. Pacaran. Jadi untuk santri saat ini kita fokus untuk mengaji, menimba ilmu, untuk mencari barokah dari guru, untuk khidmah. Jadi jangan mendekati hal-hal yang seperti itu, nafsunya disingkirkan dulu. Yo, gitu kan. Nah, kalau kata Mak Ela itu ngaji, ngabdi, rabi. Oke, tenang saja Kang Gulam. Kita pasti akan rabi pada waktunya. Oke teman-teman, itu dia tadi closing statement dari Pak Lurah dan Mak Lurah yang sekaligus mengakhiri bincang-bincang santai kita pada siang hari ini. Tetap semangat untuk mengaji dan mengabdi, dan tetap menginspirasi. Suara Santri, baca, bicara, berkarya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.